Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basofi Riswanto. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk project UAS pemrograman bergerak. Nah, dan untuk aplikasi yang saya buat sendiri di sini saya menggunakan sisa dari tugas praktikum kemarin, yang untuk database-nya saya ubah menjadi MySQL. Dan di sini untuk demonya mungkin saya demokan terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya tambahkan fitur register, dan untuk register sendiri di sini user diminta untuk masukkan username, email, dan password. Nah, seumpama di sini kayak kasih username demo 2, emailnya kasih demo, kemudian passwordnya saya kasih demo juga. Dan coba saya register. Nah, di sini ada toaster berhasil register, silakan login. Kemudian di sini saya login menggunakan username yang tadi, email yang tadi demo 2, passwordnya adalah demo. Login. Nah, di sini bakalan muncul 2 task seperti namanya task manager. Yang pertama di sini saya coba untuk menambahkan tasknya. Untuk menambahkan tinggal klik di bawah. Nah, kemudian akan di-intent ke halaman add task. Nah, untuk di sini saya coba untuk menambahkan title makan. Dan deskripsi makan itu penting. Dan di sini untuk settingan formnya, di sini yang saya jadikan required yaitu cuma di title. Untuk ketiganya, untuk description, due date, sama priority, di sini saya jadikan optional. Jadi kalau kosong itu tidak ada peringatan. Jadi kalau ini seumpama saya kosongin untuk makan, di sini bakalan ada error, title tidak boleh kosong. Ini saya coba isi. Nah, ketika udah tinggal klik atas, nanti akan disimpan ke database, kemudian dikembalikan ke halaman dashboard, dan di sini bakalan di refresh. Untuk tampilan edit data di sini untuk triggernya saya menggunakan tombol yang ada di tasknya. Ketika diklik bakalan di intent ke halaman edit task, yang datanya itu sudah diambil dari database terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk ganti titlenya ke makan dulu, terus kemudian saya simpan. Untuk settingan formnya ini sama seperti halaman atas, di sini membutuhkan title, dan untuk ketiga yang lain itu opsional sifatnya. Ketika di save ini akan muncul toaster berhasil mengedit task, kemudian yang di halaman dashboard itu kita dikembalikan ke halaman dashboard, kemudian yang di halaman dashboard itu melakukan pengambilan data dari database kembali, kemudian bakalan di refresh. Untuk selanjutnya di sini ada fitur delete, dan untuk delete ini triggernya menggunakan tombol delete yang ada di task, dan ketika diklik di sini akan men-trigger function yang mana function tersebut itu akan menghapus data dari database. Nah, seperti itu. Oke, untuk demonya sudah. Kemudian kita menuju ke tampilan terlebih dahulu. Untuk tampilan sendiri di sini saya membuat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 tampilan. Yang pertama ada tampilan untuk menambahkan task, selanjutnya ada dashboard. Untuk dashboard sendiri di sini saya menggunakan recycler view. Yang mana recycler view ini bisa disebut versi terbaru di Android 10 untuk pengganti dari list view. Nah, di sini saya tambahin
coba lihat ke komponen tree. Nah, di sini ada satu buah relative layout, kemudian ada konten yang merupakan recycler view, yang kemudian ada floating button untuk trigger ke halaman menambahkan task. Yang selanjutnya untuk halaman add task, di sini untuk desainnya saya menggunakan constraint layout, kemudian linear layout untuk title yang tipenya vertikal. Yang selanjutnya ada vertical layout lagi untuk menampung beberapa form dan button, digabung dengan linear layout yang ini, text input untuk customisasi inputnya biar lebih bagus. Kemudian untuk yang sejajar ini menggunakan linear layout tipenya horizontal. Dan untuk shape button di sini menggunakan button biasa yang saya style menggunakan material 3. Selanjutnya untuk tampilan detail task. Oh iya, detail task belum saya contohkan untuk demonya. Untuk detail task sendiri tinggal mengklik salah satu task di sini, nanti bakal diindent ke halaman detail task. Nah, di sini bakal muncul informasi tentang detail task mengenai title, description, dan juga priority dan tenggat waktu. Untuk halaman detail sendiri ini menggunakan kumpulan beberapa layout, ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan juga ada text view dan juga text view tosi. Selanjutnya untuk halaman login. Nah, untuk halaman login di sini tetap menggunakan linear layout kebanyakan. Ada juga beberapa image view, text view, dan juga text input. Text input layout ini gunanya buat membungkus teks di teks biar lebih bagus nanti hasilnya ketika ditampilkan ke Androidnya itu. Untuk activity main ini kosong. Selanjutnya untuk register. Nah, untuk register di sini saya menggunakan scroll view karena di sini untuk halamannya sendiri ini kadang bisa melebihi ukuran HP itu sendiri. Jadi ketika menggunakan scroll view itu nanti bisa menjangkau bagian bawah dari tampilan tanpa ada yang terpotong. Selanjutnya ada vertikal, ada linear layout yang punya vertikal, ada image view, text view. Kemudian ada linear layout tipe vertikal di sini untuk menaruh beberapa input dan juga button. Selanjutnya untuk tulisan saya sudah punya akun. Yang ada di sini saya menggunakan teks biasa yang nanti saya tambahin event on click gitu. Selanjutnya untuk update task. Di sini ada beberapa linear layout juga vertikal, terus ada text view yang saya tebalkan buat judul. Selanjutnya ada linear layout lagi yang berisikan beberapa text input. Dan yang terakhir untuk item yang ada di sini saya menggunakan file XML baru yang saya kasih nama task.xml, yang mana di sini ada linear layout, ada beberapa text view, ada checkbox, dan juga ada beberapa button untuk edit dan delete. Oke, untuk tampilan kita sudah. Oke, selanjutnya kita menuju ke kode. Untuk kode sendiri, untuk request HTTP request, di sini saya menggunakan satu library namanya Retrofit, yang mana di sini saya dapatkan dari salah satu tutorial di YouTube. Di situ menggunakan Retrofit untuk melakukan call API, yang mana untuk Retrofit sendiri di situ menggunakan interface sebagai jembatan atau kontrak. Nantinya ketika pemanggilan
API di Activity. Dan untuk API-nya sendiri, di sini saya menggunakan bahasa PHP. Yang mana untuk API-nya sendiri, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama untuk register, yang kedua ada login, dan yang ketiga adalah untuk CRUD task. Dan untuk login sendiri, oh ya, untuk database-nya di sini saya menggunakan MySQL, menggunakan XAMPP. Kok lama ya? Nah, ini. untuk database-nya sendiri saya kasih nama task manager, yang mana di sini ada 2 tabel namanya task sama user. Untuk tabel task sendiri di sini saya kasih beberapa atribut. Yang pertama ada ID, yang kedua ada user ID, yang mana user ID merupakan foreign key dari tabel user. Dan selanjutnya ada title dan description, due date sama priority. Dan untuk tabel user sendiri di sini saya kasih beberapa atribut seperti ID, username, email, dan password seperti yang dibutuhkan dari form tadi. Untuk API, yang pertama di sini ada config. Config ini gunanya buat mendiskusikan suatu konstanta. Nanti ini digunakan ketika menghubungkan ke database. Selanjutnya ada connection. Di sini digunakan untuk membuat koneksi ke PHP, ke MySQL tadi. Selanjutnya ada API untuk login. Kode untuk login di sini ada pertama required connection, dimana ketika kita mengakses login.php ini nantinya dia akan request connection ke MySQL terlebih dahulu sebelum melakukan query. Yang mana hal ini merupakan sumber dasar ketika kita mau melakukan sebuah query ke database. Itu yang pertama harus terhubung. Yang pertama di sini untuk kodenya, ketika kita memanggil login.php ini nantinya, yang pertama adalah mengecek request metodenya. Ketika dilakukan post, ini akan memberikan respon kode dan juga pesan. Kode 401 ini artinya forbidden atau dilarang. Forbidden itu 403 nggak sih? Sorry. Nah, ketika kode requestnya benar-benar post metodenya, yaitu bakalan mengambil data berapa email dan password user yang masukin, kemudian mengambil data dari database menggunakan query select all from user where email sama email, kemudian mengambil datanya menggunakan MySQL query. Ini diambil satu baris saja, ini dikonvert menjadi associative array, kemudian ini bakalan mengecek panjang dari ini hasil query. Jika panjangnya 0 berarti user tidak ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kode untuk menyusunkan password. Jika passwordnya tidak sama, maka di sini akan mendapatkan respon 400 yang artinya not found. 400 itu bad request dengan pesannya adalah password salah. Kemudian untuk kondisi else-nya yaitu akan return kode 200 dengan pesan sukses, yang mana ini akan mengembalikan kode dari user, ID dari user dan juga username-nya. Dan untuk register sendiri ini hampir sama untuk dasarnya. Ketika post ini bakalan mengambil data beberapa email, password dan username, kemudian kemudian menambahkan data user ke database gitu. Dan untuk tag sendiri di sini ada untuk CRUD-nya ini saya menggunakan metode sebagai parameter agar nantinya API-nya bisa lebih luas gitu. Ada get, ada post, ada put untuk mengedit dan delete. Yang mana setiap request ini untuk yang membutuhkan data ini menggunakan $post untuk mengambil data dari apa yang diinginkan user ketika request.
Oke, kita kembali ke Android. Di sini ada banyak sekali activity. Ada add, dashboard, detail, login, register, update. Udah. Untuk retro di sini penggunaannya cukup menggunakan beberapa notasi dari Java. Add post, task PHP ini adalah URL. Ini adalah field, add field ini adalah untuk form datanya yang di post ke API. Dan untuk yang path ini digunakan untuk URL parameter. Selanjutnya ini ada recycler view adapter yang gunanya untuk mengatur bagaimana ini tasnya ini bakal ditampilin. Di sini untuk beberapa function yang ada di dalam sini, ada update data. Sini gunanya untuk mengupdate list yang ada di sini agar nantinya itu jumlahnya itu update dan juga data-datanya itu update ketika ada beberapa perubahan dari edit, tambah ataupun delete. Untuk delete sendiri, untuk pemanggilan dari salah satu retrofit, jadi saya contohin satu aja. Untuk delete ini membuat objek dari API request, interface API request, yang kemudian objeknya ngambilnya dari retro server. Retro server ini kelas yang saya buat untuk menghubungkan ke retrofitnya. Ini ada base URL, ada objek retronya juga yang bakal di return ketika kita connect ke retrofitnya. Untuk pemanggilannya di sini tinggal memanggil function yang ada di interface. Ini delete task create ID. Ini delete task itu dia kan delete task itu memerlukan satu buat parameter string ID text ID task, yang kemudian ini bakalan di enqueue itu kayak di antrikan requestnya. Kemudian untuk responnya nanti berupa callback, yang mana callbacknya itu tipenya adalah sukses dan juga fail. Untuk sukses di sini menggunakan kode sebagai sebagai kondisi menentukan apakah requestnya berhasil apa enggak. Dan untuk delete sendiri di sini saya membuat toaster dari pesan yang didapat dari API, kemudian mengambil respon body. Body ini saya dapatnya dari ini, saya buat sebuah kelas generik untuk respon yang saya sesuaikan dengan respon yang saya buat di API. Ini ada multi respon untuk respon yang memiliki beberapa jumlah atau bisa disebut array, ada single respon dan juga respon yang tidak memiliki data, hanya berupa kode dan pesan. Selanjutnya ada model task. Ini saya memudahkan untuk kerapian kode sama scalability, pembacaan kode juga mudah. Ada user juga, setter getter biasalah. Untuk dashboard di sini mungkin kalau dijelasin semua bahkan sama, saya cuma akan menjelaskan untuk function retrieve data yang digunakan untuk refresh listnya. Ini melakukan request menggunakan retrofit yang fungsinya adalah get task. Get task itu yang ini task.php yang tadi menggunakan metode get. Kemudian ketika sukses dia bakalan manggil fungsi update data dari adapter yang tadi. Yo. Ketika pemanggilan request untuk mengambil data beberapa task yang ada di sini bakalan muncul callback. Untuk yang berhasil di sini bakal mengupdate adapter seperti yang baru saya jelaskan. Dan ketika gagal bakal menampilkan toaster yang berisikan pesan gagal menghubungi server. Ini untuk
failure-nya ini saya samain untuk setiap request. Jadi ketika requestnya benar-benar gagal, bakal munculkan gagal menghubungi server. Kemudian jika kodenya tidak sama dengan 200 atau 201, itu bakalan saya ambil pesan dari API-nya. Dan untuk dari menu tambahkan data, terus ada edit data, detail, situ saya tambahin atribut parent activity, yang mana nantinya jika kita menuju kita intend ke activity tersebut, di situ ketika kita kembali, di situ dia bakalan kembali ke halaman dashboard, dan mana dia bakalan trigger satu function dari activity dashboard, yaitu adalah on resume. On resume di sini saya overriding, kemudian saya panggil konstruktor on resume juga. Ini adalah hal yang wajib. Kemudian saya panggil lagi satu fungsi retrieve data. Retrieve data ini gunanya buat refresh list itu tadi. Jadi nanti ketika seumpama habis nambahin data, kemudian kembali ke dashboard, di sini bakal mengambil data dari database lagi, gitu. Mungkin itu saja sih untuk penjelasan project saya. Mungkin kalau ini dijelasin bisa sampai 1 jam lebih. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.